Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, pada video kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara saya mengganti air akuarium saya, teman-teman. Penggantian air akuarium ini biasanya saya lakukan 1 minggu sekali, teman-teman, kecuali saya ada kesibukan di luar rumah. Biasanya saya ganti lebih dari 1 minggu, teman-teman. Penggantian air akuarium ini sangat penting ya, teman-teman, untuk menjaga kesehatan ikan kita, supaya ikan kita terhindar dari parasit, penyakit, dan juga menjaga kualitas air di akuarium kita agar tetap jernih, teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut melihat keseruan saya mengganti air akuarium, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Di sini langkah pertama ketika kita mau ganti air akuarium kita, yang pertama yaitu matikan lampu akuarium, kemudian aeratornya, teman-teman. Cukup pompa akuariumnya saja yang menyala, tetap menyaring sirkulasi memutar air di akuarium kita, teman-teman ya. Nah, ini ya, akuarium saya lampunya sudah saya matikan dan aeratornya. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu mengurangi air akuarium saya. Biasanya saya mengurangi 60 sampai 70%, teman-teman. Jadi kenapa saya menguranginya cukup banyak? Biasanya kan orang ganti air akuarium itu 50%. Kalau saya 60 sampai 70%, karena saya merasa kualitas air di rumah saya ini cukup baik untuk akuarium. Jadi saya menggantinya lebih dari 50%, teman-teman. Nah, teman-teman, saya mengganti air akuarium saya ini dengan cara manual, teman-teman, tidak menggunakan mesin, kecuali untuk mengisi air akuariumnya. Itu saya menggunakan pompa yang saya letakkan di sumur saya, teman-teman. Nah, biasanya saya menguras air akuarium ini menggunakan alat ini ya, teman-teman, sipon ya. Sipon saya ini sudah rusak ini, teman-teman, tapi masih bisa dipakai. Saya lem di bagian sini karena sini agak bocor. Sini juga, di bagian sini juga bocor. Ini 2 lubang, teman-teman, tapi masih bisa digunakan untuk menyedot air akuarium, teman-teman. Nah, nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman sekalian kualitas air di akuarium saya, teman-teman. Nah, langkah yang harus kita lakukan ketika menyedot air di dalam akuarium menggunakan sipon, ada baiknya bagian mulut daripada sipon ini diarahkan ke kotoran yang ada di dasar akuarium kita, teman-teman, supaya kotorannya tersedot semua, teman-teman. Jadi nanti kualitas airnya semakin baik, teman-teman ya. Nah, begini ya, teman-teman. Ini karena filterisasi akuarium saya cukup baik, jadi kotorannya tidak terlalu banyak, teman-teman. Nah, untuk pemberian makan, ada baiknya ikan sebelum airnya dikuras diberi makan terlebih dahulu, ataupun ikannya dipuasakan, teman-teman. Nah, supaya lebih jelasnya saya hidupkan saja ya lampunya, teman-teman.
ini sudah sekitar 20% air akuariumnya saya kuras ya. Saya akan menunjukkan kepada teman-teman sekalian warna air dari akuarium saya, teman-teman. Nah, ini teman-teman, warna air akuarium saya setelah 1 minggu itu berwarna hijau, teman-teman. Ini pengaruh dari pakan pelet yang saya berikan untuk ikan-ikan maskoki saya, teman-teman. Saya menggunakan pelet Agaru ya, teman-teman. Ini pemberian pelet ini biasanya saya berikan 3 kali sehari, teman-teman, kadang 4 kali sehari, tergantung saya kapan saya berada di rumah, teman-teman. Jadi biasanya pagi saya berikan, siang, sore, dan malam ketika sebelum tidur, teman-teman. Nah, ini airnya berwarna hijau ya, bukan karena air sumur saya berwarna hijau, tapi ini pengaruh dari pelet Agaru. Nah, ini airnya masih belum mencapai 70% ya, teman-teman ya, untuk diganti. Terus ini ya, bagian lantai akuarium saya ini tidak ada lagi kotoran ya, karena sudah habis disedot oleh sipon. Nah, jadi untuk teman-teman kalau misalnya tidak mempunyai pompa khusus kuras air akuarium, bisa menggunakan sipon ini, teman-teman. Tapis ya, kalau misalnya teman-teman langsung mau buang ke saluran pembuangan, boleh ditambahkan selang ya, selang panjang di bagian depan sipon ini, teman-teman. Jadi kita mengeluarkan air langsung ke parit pembuangan di dekat rumah kita, teman-teman. Nah, inilah proses pengisian kembali air akuarium saya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat kualitasnya sangat jernih sekali ya, airnya bersih, karena air sumur di rumah saya ini cukup baik untuk ikan-ikan di dalam akuarium, teman-teman. Jernih, tidak berbau, dan juga airnya tidak berasa. Nah, maksudnya di sini tidak berasa karena di daerah-daerah lain ya, mungkin airnya jernih tapi ada sedikit rasa-rasa kayak amis-amis begitu. Tapi kalau air saya ini alhamdulillah tidak ada rasanya, teman-teman. Nah, seperti itu. Ini saya mengisi air akuarium saya ini menggunakan selang yang kecil seperti ini, sengaja ya, teman-teman, karena kalau kita menggunakan selang yang besar sedikit dari ini, semburan ke dalam akuarium kita ini cukup kuat. Jadi takutnya nanti ikannya makin stres ya, teman-teman ya. Jadi saya gunakan selang yang kecil seperti ini. Ini selang ini saya sambung dari kamar mandi saya langsung ke sini, teman-teman. Nah, sembari proses pengisian air akuarium ini, saya biasanya langsung membuang air akuarium saya yang ujung situ, teman-teman. Akuarium saya yang ini, teman-teman. Nah, khusus untuk akuarium yang ini, teman-teman, airnya langsung saya buang ke samping rumah saya, teman-teman ya, karena bisa dialirkan lewat jendela. Jadi langsung saya buang saja. Jadi tidak usah menggunakan ember lagi, teman-teman. Jadi langsung saja dibuang. Ini kalau takaran banyaknya air, biasanya dalam akuarium ini 2 ember besar ini, teman-teman, kalau dikuras. Jadi saya langsung buang saja airnya, lebih praktis, teman-teman. Sebenarnya akuarium yang tengah itu nanti saya akan belikan pompa untuk kuras dan juga selang yang panjang, teman-teman. Jadi saya tinggal hidupkan pompa dan langsung membuang air akuarium saya, teman-teman.
Oke teman-teman, ini sudah selesai pengisian air di akuarium saya ya. Sudah sampai batas yang biasa saya isikan kepada akuarium saya. Untuk media filter biasanya saya ganti 2 minggu sekali teman-teman kalau untuk kapas putihnya. Tapi semenjak saya menggunakan busa biofoam, kemudian busa grand wall yang warna hijau, itu saya jarang ganti busa putihnya karena masih dalam keadaan bersih juga teman-teman. Biasanya 1 bulan sekali lah teman-teman saya bersihkan busa dakronnya yang warna putih teman-teman. Ini ya teman-teman ya, air di akuarium saya cukup jernih sekali teman-teman. Nah lanjut kita pengisian air akuarium di sana teman-teman. Nah ini akuarium saya yang kedua sedang dalam proses pengisian air. Dan setelah airnya terisi sesuai dengan keinginan saya, ikan saya tidak langsung nanti dikasih makan teman-teman. Ditunggu sampai 5 jam setelah penggantian air baru dikasih makan seperti biasa teman-teman. Nah untuk akuarium saya ikan-ikan kecil ini tidak saya ganti airnya karena kualitas airnya cukup baik teman-teman. Ini saya matikan lampunya. Nah ini ya cukup jernih, jadi tidak perlu saya ganti air. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya tentang bagaimana cara saya mengganti air di akuarium saya. Nah, sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang.